Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Raja Iblis Tianwu sedang menghadapi pasukan bala bantuan Taisu yang memaksanya bergabung. Namun jelas dia tidak bersedia. Hal ini juga yang menyebabkan pecahnya pertempuran. Pada saat ini angin yang berputar membentuk bilah angin yang tajam. Jika bukan karena hujan deras yang mengalir di lereng, bilah-bilah ini hampir tidak terlihat. Hujan yang deras tampak terpotong dengan dalam oleh bilah angin yang terlihat tajam dan mematikan. Namun bilah-bilah itu hanya mampu memotong sebagian lapisan air. Karena itu tidak cukup dalam untuk benar-benar memisahkan alirannya. Setelah air yang terpisah kembali menyatu, aliran itu terus menyerang dua sosok Buddha di hadapan Iblis Tianwu. Keduanya memperlihatkan ekspresi serius dan gugup. Faktanya, mereka menyadari bahwa Raja Iblis Tianwu ini bukanlah makhluk yang bisa mereka lawan. Namun karena tekanan yang ada, serta kenyataan bahwa Tianwu awalnya dilepaskan oleh mereka sendiri, maka mereka tidak punya pilihan selain menghadapi situasi ini. Melepaskannya akan lebih baik. Kenapa kita harus melawannya? Ucap salah satu Buddha dengan nada tidak senang. Tiga monster bodoh itu melarikan diri dengan cepat. Setelah aku mengejarnya di setengah perjalanan, mereka langsung pergi dari tempat ini dan tidak terlihat lagi. Kedua Buddha itu saling bertukar pandangan. Wajah mereka semakin suram. Mereka tahu betapa kuatnya makhluk di hadapan mereka. Bagaimanapun Tianwu bukanlah iblis biasa, tetapi salah satu dari makhluk kuno yang sangat mengerikan. Bahkan mantra dan formasi yang mereka siapkan hanya memiliki sedikit efek dalam waktu yang sangat singkat. Lebih buruk lagi, saat ini mereka telah membuat Tianwu sangat marah, sehingga menghadapinya akan menjadi lebih sulit. Keduanya segera menggerakkan tangan mereka untuk mempersiapkan mantra perlindungan dan mencoba menghentikan serangan Tianwu. Tianwu langsung mendengus dingin, dan dengan satu gerakan, kekuatan luar biasa meledak seperti gelombang kejut yang dahsyat. Kemudian mengguncang kedua Buddha itu hingga terpental ke belakang. Seketika mereka langsung memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Saat ini Tianwu dengan angkuh matanya memancarkan cahaya dingin. Dengan kibasan tangannya bilah angin yang dahsyat kembali meluncur ke arah kedua Buddha itu. Hujan deras yang menyertai bilah tersebut membentuk gelombang kejut yang terlihat jelas, membuat serangan menjadi semakin mematikan. Air hujan yang seharusnya lembut kini membawa ancaman luar biasa, kemudian menyerang kedua Buddha dengan kekuatan yang besar. Aku tidak ingin bertarung dengan kalian, tetapi kalian tampaknya menganggapku mudah dipermainkan. Suara Tianwu menggema dan penuh tekanan. Wajah salah satu Buddha menjadi semakin tegang. Sikapnya yang awalnya penuh percaya diri, kini berubah menjadi lebih waspada. Dengan satu gerakan tangannya, penghalang angin muncul di depannya untuk menahan serangan Tianwu. Namun kekuatan Tianwu jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam sekejap, serangan itu menembus penghalang angin lalu menghantam tubuh salah satu Buddha dengan keras. Seketika sosoknya terlempar ke belakang dan memuntahkan darah segar sekali lagi. Hei, ini adalah peringatan dariku. Jika kalian terus melewati batasanku, aku tidak akan ragu-ragu untuk memakan kalian hidup-hidup. Ucap Tianwu berkata dengan nada suara yang dingin bersamaan dengan auranya yang semakin menekan. Meskipun Tianwu tampaknya menahan diri sebelumnya, namun amarah yang terus dipancing akhirnya membuatnya benar-benar bertindak. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkannya menunjukkan bahwa dia benar-benar berada di tingkat keempat keabadian para dewa.
Jika bisa meyakinkannya untuk berpihak pada mereka, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Taisu. Raja Iblis Tianwu, apapun yang kau inginkan, Taisu pasti akan memberikannya. Selama kau bersedia berjuang untuk kami, ucap seseorang dari pihak Taisu dengan nada penuh hormat. Pria itu tampak memegang status yang luar biasa, sehingga membuatnya bisa berbicara dengan otoritas yang besar. Jelas identitasnya memainkan peran penting dalam pendekatan ini. Itu benar, semua yang kau inginkan tidak ada yang dikecualikan. Sosok pria yang bernama Suruyu berkata dengan lembut. Dia menambahkan kata-kata sebelumnya. Pada saat ini Raja Iblis Tianwu segera berdiri dengan tangan terlipat dan memberikan tatapan dingin kepada kedua Buddha di depannya. Di dunia misterius surga barat, manusia dan iblis tidak pernah bisa hidup berdampingan. Manusia dan iblis tidak pernah bisa hidup berdampingan. Jika ada Buddha di sini, bagaimana aku Raja Iblis bisa hidup juga? Ucap Raja Iblis Tianwu berbicara dengan nada suara yang penuh kekuatan. Dan suaranya menggema bagaikan petir di tengah malam. Sambil menatap Raja Iblis Tianwu, Suruyu terus mencoba membujuknya. Kalau begitu, bagaimana jika kau melepaskan mereka? Aku jamin mereka tidak akan muncul lagi di hadapanmu, ucap Suruyu. Ini tidak cukup untuk meredahkan amarahku, ucap Tianwu dengan nada mengejek. Terlihat sikapnya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Namun Suruyu tetap berusaha lebih jauh dan terus meyakinkannya. Raja Iblis Tianwu, dunia misterius surga barat adalah pemberian Taisu. Orang-orang Taisu bukanlah mangsa yang bisa kau bunuh dengan sesuka hatimu. Bahkan kedua Buddha ini yang datang untuk membantu Taisu tidak bisa kau sentuh juga, ucap Suruyu dengan suara yang dalam. Jadi apakah menurutmu kau ingin melindungi mereka? Kalau begitu kalian adalah sekutu Buddha. Itu berarti kalian adalah musuh para iblis. Jika itu yang terjadi, Taisu juga telah memutuskan untuk menjadi musuh dari kaumku, ucap Tianwu langsung berkata dengan nada yang dingin. Matanya menyala dengan kebencian yang tajam. Mendengar amarahnya, Suruyu mencoba meredahkan amarahnya lagi. Taisu tidak pernah berniat menjadi musuh kalian. Tetapi hari ini, kedua Buddha ini harus tetap hidup, ucap Suruyu. Pada saat ini, kedua Buddha itu tampak terkejut mendengar percakapan ini. Wajah mereka memancarkan ketakutan dan kebingungan. Namun Tianwu tetap dengan pendiriannya dan tidak tergoyahkan. Aku sudah mengatakan, manusia dan iblis tidak pernah bisa hidup berdampingan, ucap suara Tianwu penuh dengan niat membunuh yang dingin. Sementara pandangannya tertuju ke arah kedua Buddha. Saat mereka masih berbicara, Xiaoyan sebenarnya telah keluar diam-diam dari tempat persembunyiannya di dalam inti bintang. Dia terus mendengarkan percakapan tersebut tanpa menunjukkan dirinya. Xiaoyan mengingat sesuatu yang dia dengar di alam dewa kekacauan sebelumnya. Dikatakan bahwa perang antara manusia dan iblis di dunia misterius surga barat telah dimulai kembali. Tetapi tidak disebutkan hubungan antara dunia misterius surga barat dengan Taisu. Di alam dewa kekacauan, ada 9 orang termaksud Xiaoyan. Namun berapa banyak dari mereka yang benar-benar mengatakan kebenaran? Atau mungkinkah semua ini hanyalah permainan kebohongan yang tersembunyi di balik kebenaran? Xiaoyan tahu bahwa tidak ada satupun orang yang akan dengan mudah mengungkapkan rahasia terdalamnya, termaksud dirinya sendiri. Namun satu hal yang kini dia pahami dengan pasti, bahwa dunia misterius surga barat pasti terlibat dalam konflik ini. Kehadiran kedua Buddha ini telah menjadi bukti yang nyata. Tetapi apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah mereka hanya sekedar mendukung Taisu? Atau ada agenda tersembunyi lainnya yang lebih berbahaya? Jika dunia misterius surga barat benar-benar terlibat, maka musuh Senshi bukan hanya para dewa di dalamnya, tetapi juga seluruh dunia misterius surga barat. Ketika memikirkan semua ini, Xiaoyan menarik nafas dingin.
Kompleksitas situasi sudah melampaui tingkat pemahamannya saat ini. Konflik ini bukan hanya masalah antara kebenaran dan kebohongan, tetapi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Untuk menemukan jawabannya, Xiaoyan menyadari bahwa hanya di alam dewa kekacauan dia bisa mengetahui kebenarannya. Pada saat ini Suruyu terlihat ragu. Dia tampaknya mempertimbangkan untuk mengorbankan kedua Buddha demi mendapatkan dukungan Tianwu. Tetapi dua orang di sisinya terus memberikan isyarat untuk tidak melakukannya. Saat berikutnya, Raja Iblis Tianwu langsung tertawa dengan dingin. Hahaha, kau tidak berani membunuh mereka kan? Dan tanpa kekuatan yang cukup, kau bahkan bermimpi untuk membujukku bergabung denganmu. Aku telah menjadi Raja Iblis berdiri sendirian di puncak. Kepintaranku tidak memerlukan penjelasan darimu. Pada saat ini Suruyu terjebak dilema. Kedua Buddha ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan Tianwu. Tetapi dia juga tidak yakin bahwa setelah membunuh mereka, Tianwu tidak akan mengkhianatinya. Lebih buruk lagi, jika masalah ini menyebar ke dunia misterius surga barat, bahkan dengan statusnya sebagai pangeran, Taisu tidak akan cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini akhirnya Suruyu menghirup nafas panjang dan berkata, "Kau memang sangat kuat, tetapi Taisu kami memiliki banyak cara untuk menundukkanmu. Namun aku tidak ingin memperpanjang waktu ini. Jika kau tidak bersedia, segera tinggalkan tempat ini," ucap Suruyu dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.